dipersembahkan oleh Pilkada serentak 2020 digelar saat pandemi COVID-19 belum berakhir. Pemerintah berupaya untuk menjaga agar partisipasi masyarakat di pemilihan serentak tidak terdampak oleh isu COVID-19. Selain menggalakkan protokol kesehatan, pemerintah juga perlu mengantisipasi isu-isu hoax atau berita palsu di media sosial, terutama yang terkait dengan COVID-19. Nah, lalu bagaimana memantau dan meluruskan isu-isu di media sosial agar tidak menurunkan partisipasi masyarakat di pemilu serentak 2020? Kita akan membahasnya bersama Dedi Permadi, staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM, serta Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa. Pak Dedi, Pak Saan, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Iya, gimana kabar ini? Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah, harus tetap sehat. Ya, Pak, ini kita hari ini temanya adalah isu medsos dalam pilkada serentak. Nah, saya mungkin ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, saya sebetulnya ingin mendapatkan gambaran dulu di awal, begitu bagaimana sebetulnya yang namanya isu-isu hoax, begitu ya jelang pilkada ini, apakah memang sudah sebegitu masif? Baik, terima kasih. Terkait dengan isu hoax, Kementerian Kominfo memantau setiap hari ya perkembangan hoax yang beredar. Kalau secara umum dari Agustus 2018 hingga Oktober 2020 itu ada 7.224 isu hoax yang beredar luas. Nah, khusus terkait dengan konten pilkada, dari periode 1 September sampai dengan hari ini sudah ditemukan 34 isu hoax. Sebetulnya ketika ada political event atau kegiatan yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya, biasanya memang ada tren peningkatan hoax. Oke, jadi memang ini sudah diprediksi sebelumnya ada tren peningkatan hoax begitu jelang event politik seperti sekarang. Mungkin saya ke Pak Saan sekarang. Pak Saan, ini beberapa waktu yang lalu Mendagri Tito Karnavian sempat menyatakan kekhawatiran takutnya nanti isu-isu hoax terutama mungkin yang terkait dengan COVID-19 ini bisa menurunkan partisipasi masyarakat untuk ikut pilkada. Nah, apakah kemudian DPR terutama Komisi 2 selaku rekan kerja dari Mendagri itu merasakan kekhawatiran yang sama? Ya, memang ada sempat kekhawatiran ya terkait dengan soal partisipasi di tengah pandemi seperti ini. Karena seperti kita ketahui bahwa pandemi ini juga melahirkan kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan orang untuk keluar dari rumah, apalagi dengan interaksi dan sebagainya. Nah, keraguan dan kekhawatiran itu terkait dengan partisipasi itu juga menjadi salah satu diskursus kita ketika kita menetapkan pilkada itu tetap berlangsung. Nah, terkait dengan soal kekhawatiran itu, Komisi 2 juga meminta kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah, khususnya KPU, untuk secara gencar mensosialisasikan terkait pilkada di tengah pandemi. Tadi bahwa dengan satu jaminan, tentu pertama adalah soal keselamatan masyarakat selama pilkada ini di tengah pandemi itu dijamin dengan cara menjalankan protokol kesehatan. Nah, yang kedua tentu juga terkait dengan partisipasi. Nah, kalau kita lihat memang di beberapa khawatiran itu kan bukan hanya di pemerintah, tapi juga di masyarakat, disuarakan oleh tokoh-tokoh, juga dengan banyak yang meminta untuk dimundur. Tapi kita tetap pemerintah KPU hasil terakhir dengan Komisi 2 tetap menjalankan pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang. Nah, sosialisasi itu menjadi penting, dan untuk mengurangi kekhawatiran, kita juga berinovasi, misalnya bagaimana memanfaatkan media sosial, teknologi informasi yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dedi, ini menjadi salah satu ajang untuk sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pada saat pelaksanaannya dan tadi mengurangi dampak-dampak dari pandemi COVID ini, apalagi dengan berita-berita hoax tadi kan. Jadi kita tetap berusaha. Tapi kalau selama data yang saya miliki ya, selama perjalanan proses tahapan pilkada, kita melakukan berbagai survei lah di daerah,
antusias masyarakat itu terlihat dengan kemungkinan datang ke TPS itu sangat besar. Oke. Jadi rata-rata di daerah Jawa Barat itu yang pilkada kemungkinan datang ke TPS itu hampir di atas 85%, bahkan ada yang 90%. Jadi mereka kemungkinan besar datang ke TPS. Dan menurut saya ini antusiasme yang baik dalam kerangka partisipasi, dan bagaimana caranya KPU penyelenggara dalam ini mengelola antusiasme masyarakat ini untuk benar-benar nanti dalam pelaksanaan datang ke TPS. Oke, Pak Saan, ini koreksi saya jika saya salah, memang sebetulnya kan ada target ya, partisipasi masyarakat ini paling tidak 80% atau mungkin lebih besar dibandingkan pesta demokrasi tahun lalu. Sebetulnya keinginannya seperti itu. Tapi kalau Anda bilang tadi bahwa di Jawa Barat saja mungkin berdasarkan survei bisa sampai 85% atau bahkan 90%, itu menggembirakan sekali. Apalagi saya juga coba bacakan dari 9.500 kampanye tatap muka. Jadi ternyata selain digital juga masih ada kampanye tatap muka. Pelanggaran pilkada itu hanya 2,5%. Artinya pilkada aman COVID-19 ini ya sudah berjalan pada tren yang benar begitu Pak. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir masyarakat dengan hal ini. Ya, kalau kita dilihat dari tingkat kepatuhan ya, tingkat kepatuhan pasangan calon ya terkait dengan soal penerapan protokol kesehatan itu kan sudah mereka lakukan. Persentase itu kecil sekali dari sekian banyak proses tatap muka yang dilakukan. Yang kedua juga tahapan dari ketaatan dari para tim kampanye, partai politik itu untuk mematuhi protokol kesehatan itu tinggi. Ini dilihat dari tingkat pelanggaran yang memang minim. Nah, menurut saya dengan ketaatan itu dan sekaligus juga pasangan calon, tim sukses melakukan edukasi terkait dengan COVID, ini diharapkan memang ini sebuah tren yang positif terkait dengan nanti tingkat partisipasi yang akan ada di tengah masyarakat pada saat pilkada. Tapi jangan sampai tren positif ini tadi seperti di awal disampaikan menjelang nanti pelaksanaannya hoax-nya itu tambah tinggi sehingga membuat masyarakat menjadi ragu lagi kan gitu. Nah, ini juga yang memang perlu dikerjasamakan dengan Kominfo. Yang kedua juga memang KPU untuk mengurangi dampak dari COVID-19 supaya pilkada tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID, ini kan gencar melalui media daring ya, kampanye daring. Yang kedua juga bahkan KPU sedang merancang istilah mereka itu sirekap. Kalau istilah kita tuh rekapitulasi elektronik. Oke. Jadi, tentu hal-hal seperti ini juga saya sudah minta KPU untuk koordinasi dengan Kominfo untuk memetakan daerah-daerah yang pilkada itu terkait dengan kekuatan jaringan internetnya. Ini menjadi hal yang penting juga. Oke, Pak Saan dan juga Pak Dedi, kita akan bahas lebih detail nanti, terutama di segmen kedua. Nanti kita akan bahas soal kenali hoax COVID-19 di medsos. Tetaplah bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali, Connect360 kembali sesaat lagi.